Tentu bukan seperti yang sekarang lagi, dulu besar memang. Ya, memang berbentuk gua, berada di pegunungan, bisa dilihat mungkin. Nah, pegunungan ini namanya pegunungan, ini satu kelebihan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW tentunya, sekalipun ini dari bebatuan-bebatuan, namun dahulu di sini pernah ada seperti mata air tempat. Aduh, aku ketinggalan sedikit. Masya Allah, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kembali berjumpa dengan Bung Hasibuan. Semua saudara kami dimanapun berada, kami sapa dan kami doakan semoga semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah sekarang kita berada di kota Madinah Al-Munawwarah, dan gunung yang terlihat di hadapan kita ini disebut namanya Gunung Sila ataupun Gunung Sal, ya, dengan tulisan Arabnya Sin, Lam dan Ain. Nah, di atas bukit ini, pegunungan bebatuan ini, ada satu gua tempat Rasul beristirahat di malam-malam di saat peperangan Khandaq yang terjadi di sebelah ini ke sana pada tahun ke-5 Hijriyah. Karena ketika peperangan Khandaq, Rasul itu dengan pasukan Islam tentu menghadapi kekuatan gabungan kaum Quraisy Makkah dengan Yahudi yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, sekarang kita akan naik ke gunung batu ini ke atas, melihat satu gua tempat istirahat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti terus vlog kami ini bersama, ada di sana Kang Bani, ada Umi Gilbi, ada Gilbi dan Ustadz Ansor di situ ya. Kita akan lihat ke atas sana, tempat yang mengukir perjuangan manusia termulia, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di saat dahulu membawa risalah Islam untuk kita semua. Nah, bukit-bukitnya di sini sangat terjal juga. Di sini juga banyak tumbuhan-tumbuhan berduri, maka kita harus hati-hati nih untuk bisa naik ke gua yang ada di atas. Oke, siap naik Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat bagaimana bebatuan-bebatuan, gunung bebatuan yang tandus. Bisa kita lihat di sini juga batu-batu hitam dan tajam seperti ini. Oke, kita teruskan. Naik lagi. Ini benar-benar jalannya bisa kita lihat bebatuan-bebatuan ini seperti ini ya. Jadi kita bayangkan dahulu Rasul itu setiap malamnya akan beristirahat naik ke atas ini, penuh perjuangan.
Masya Allah. Batu-batu tajam. Oke. Walaupun batu-batu tajam, ternyata ada juga rumput yang tumbuh seperti ini ya. Itu seperti rumput berduri, tumbuhnya di batuan. Nah, naik ke gua tempat istirahat Rasulullah SAW. Harus hati-hati benar. Kita ngelewatin batu-batunya ini. Oke. Bisa saudara perhatikan, di sini juga ada lubang-lubang nih. Oke. Masya Allah. Nah, ternyata udah sampai duluan ya? Yes. Aduh, aku ketinggalan sedikit. Masya Allah, Subhanallah. Akhirnya saudaraku, kita sampai ke Kahfi Bani Haram. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sudah pada di sini ternyata para pejuang pencari jejak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah, iya ya. Alhamdulillah. Nah, memang kalau gua di Arab ini, saya yakin dulu ini pun batunya agak besar ini. Nah, ini kayak dipotong di apa namanya ya? Diperkecil gitu ya. Alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai di guanya, tempat istirahat Rasulullah SAW di peperangan Khandaq. Nah sekarang ada sedikit bentuk seperti guanya ya, sisa-sisa dari kahfi tentunya yang Rasul pernah beristirahat di sini nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke. Nah, bisa kita melihat ke bawah sana karena posisi gua ini memang berada di gunung yang menyatu ke area tempat terjadi peperangan Khandaq di sana itu. Ini tidak jauh juga dari Masjid Nabawi. Sesudah pegunungan ini, di hadapan di sana itu sudah menuju ke Masjid An-Nabawi. Masya Allah. Alhamdulillah, Umi Gilbi dengan Gilbi di sini, ada Bung Hasibuan, ada Kang Bani dengan Ustadz Ansor. Akhirnya kita sampai ke satu tempat bersejarah lagi. Seperti memang terlihat bentuknya gua. Disebut ini namanya Kahfi Bani Haram, atau secara bahasa kita yaitu Gua Bani Haram. Posisi gua ini tentu bukan seperti yang sekarang lagi. Dulu besar memang, ya memang berbentuk gua. Berada di pegunungan, bisa dilihat mungkin. Nah, pegunungan ini namanya Pegunungan Sal, ya, dengan tulisan Arabnya Sin, Lam, dan Ain. Jadi pegunungan ini di mana di sana itu area tempat terjadi peperangan Khandaq. Kalau tadi sudah dijelaskan sekilas, gua ini adalah tempat istirahat Rasul SAW di malam-malam peristiwa peperangan Khandaq. Karena kita ketahui Rasul bersama dengan pasukannya ketika itu hanya berjumlah 3.000 di peperangan Khandaq, dan orang-orang kafir Quraisy Makkah yang bersatu dengan Yahudi yang ada di kota Madinah ini berjumlah 10.000. Jadi tidak seimbang secara logika kekuatan. Karena itu di peristiwa peperangan Khandaq, strategi yang digunakan oleh Rasul dengan para sahabatnya, mereka menggali parit ya di belakang bukit itu untuk mengontrol kota Madinah jangan sampai bisa dimasuki oleh orang-orang kafir. Itu tujuannya. Luasnya sampai 5 meter, dalamnya sampai 3 meter. Itu dibuat, makanya disebut dengan Khandaq, peperangan parit ya ketika itu. Nah, peperangan Khandaq ini karena terjadi itu berhari-hari, bahkan hampir 1 bulan dalam satu riwayat disebutkan, menghadapi orang-orang kafir ini,
Maka malamnya itu Rasul datang ke gua ini untuk beristirahat di sini, ya. Ini diceritakan dalam hadis dan pakar-pakar sejarah Madinah ini juga sudah mengkaji. Di sinilah dahulu Rasul SAW yaitu beristirahat di saat menghadapi orang-orang kafir Quraisy, baik tadi kesatuan daripada orang Yahudi ataupun tentunya kafir Quraisynya yang datang daripada kota Makkah Al-Mukarramah. Nah, Rasul istirahat di sini. Dan kemudian juga diceritakan di gua inilah Rasul pernah sujud yang sangat lama. Karena itu selain namanya ini Kahfi Bani Haram, ini juga disebut namanya Ghara Sajadah, yaitu gua sajadah. Disebut gua sajadah berarti gua tempat sujud, karena Rasul di sini sujud sangat lama. Makanya kita lihat ada apa namanya di sini sajadah-sajadah seperti itu ya. Ya. Nah, jadi Rasul SAW sujud di sini sangat lama. Ketika itu ada seorang sahabat yang bernama Muaz bin Jabal. Dia bertanya dan kepada sahabat, di mana Rasulullah? Karena mereka cari-cari di Masjid Nabawi di sana. Ya, di sana ada Masjid Nabawi. Mereka cari-cari, Rasul tidak ada tuh. Nah, adalah sahabat yang lain mengatakan, Rasul itu naik ke Jabal Thawab. Nah, ternyata nama lain gunung ini selain tadi Jabal Salak ataupun Sidik tadi, ini disebut juga namanya Jabal Thawab, ya, Gunung Thawab. Nah, ketika Muaz mengetahui bahwa Rasul sudah berada di sini, dia pun naiklah. Seperti tadi kita naik ya. Naik, dan ternyata dia lihat di sini Rasul memang lagi sujud tuh. Sangat lama sujudnya. Bahkan dia menyangka Rasul itu sudah wafat karena sangat lamanya. Namun dia biarkan dulu nih, ya. Dia biarkan Rasul sujud, dia tungguin di sini. Kemudian akhirnya Rasul selesai daripada sujudnya, sudah bersalam, maka langsung ditanya oleh Muaz, apa yang terjadi ya Rasulullah? Saya kira tadi engkau sudah wafat. Maka langsung Rasul menjawab, tadi sebenarnya Jibril datang ke sini berjumpa dengan saya. Jadi Umi Gilbi, Kang Bani, Ustaz Ansor dan juga Gilbi, kita yang sekarang berada di sini, berarti dahulu tempat datangnya malaikat Jibril yang disebut dengan Al-Amin juga di malaikat, tentunya di kalangan malaikat kan. Kemudian juga dia berjumpa dengan Rasul juga yang digelar dengan Al-Amin ya di bumi ini. Jadi berjumpa di sini kemuliaan malaikat dan kemuliaan antar manusia, yaitu Rasul SAW. Nah, Rasul menjawab, tadi Jibril datang ke sini dan dia mengucapkan salam kepada saya. Kemudian dia bertanya kepada saya, ini jawaban daripada Rasulullah, apa yang engkau inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka saya menjawab ketika itu, Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Di saat Jibril bertanya seperti itu, Rasul menjawab, Allah yang lebih mengetahui. Maka Jibril kembali naik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah kemudian Jibril kembali datang berjumpa dengan Rasul SAW, dan disampaikanlah kepada Rasul, Allah tidak akan pernah membinasakan umat. Ini yang disampaikan oleh Jibril ketika itu. Maka karena Rasul mendengar perkataan Jibril seperti itu, wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pesan Jibril itu, Allah akan selalu menjaga umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul pun sujudlah di sini sangat lama. Karena itu sampai sekarang disebut namanya, selain tadi Kahfi Bani Haram, disebut juga ini Ghara Sajadah, yaitu gua sajadah tempat Rasul SAW melaksanakan sujud yang sangat lama di sini. Dan kemudian juga ternyata selain ini menjadi tempat istirahat Rasul, juga di atas sana nanti kita lihat masih ada seperti lubang sampai sekarang. Dan ini sudah dibahas oleh para ahli sejarah juga, termasuk Rasul dahulu ketika istirahat di sini dia minum di atas sana. Dulunya tentu ada air di situ ya, namun sekarang tidak ada lagi. Nanti insya Allah akan kita lihat ke atas. Oke, Umi Gili, bagaimana ketika sudah sampai di tempat yang Nabi besar Muhammad pernah sampai? Masya Allah, tabarakallah, rasanya itu terharu Ya. Sangat terbayangkan ya sama kita dulu Rasulullah di sini ketemu sama Jibril, bahkan sampai sujud yang begitu lamanya. Ya.
semuanya itu kita saksikan tempatnya. Alhamdulillahirobbilalamin, rasanya harum, sedih, senang juga Allah mengizinkan kami semua untuk menyaksikan tempat yang dulu Rasulullah bertemu dengan Jibril dan sujud sangat lama. Gak ada yang bisa dikatakan lagi, Mas Ibuan. Iya. Cuman itu aja, pokoknya Kebahagiaan, ya. bahagia, senang, sedih, campur aduk. Iya. Masya Baik. Allah. Baik. Oke. Kita naik ke atas ya. Kita lihat dulu di atas ini yang diperkirakan juga dahulu tempat minumnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di saat Rasul SAW itu beristirahat di sini. Ternyata di sini juga masih ada tempat istirahat, tempat minum Rasul. Nah, ternyata Rasul juga ketika sampai di sini juga pernah minum di sini nih. Oke, ini dia. Bisa kita lihat masih ada seperti bekas air di sini. Lubang mungkin dulunya ya seperti mata air dari bawah ya ketika Rasul peristiwa peperangan Khandaq menghadapi orang-orang kafir Quraisy, menghadapi orang Yahudi di sana yang mereka bersatu. Maka di balik Rasul istirahat di sana, Rasul minum di sini. Ya, ini satu kelebihan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Tentunya sekalipun ini dari bebatuan-bebatuan, namun dahulu di sini pernah ada seperti mata air tempat minum baginda besar Muhammad SAW, membuktikan Nabi Muhammad itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita melihat tempat bersejarah seperti ini akan menambah rasa cinta kita dan bayangan kita bagaimana dahulu perjuangan baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dulu video ini. Jangan lupa dukung terus channelnya Bung Hasibuan, dan di sana juga ada Umi Gilbi. Tolong doakan kami agar terus bisa mengikuti jejak-jejak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.